Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, hari ini ya, saya mau readingkan pesan semesta untukmu. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, baik. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, pesan semesta kepadamu. Untuk kalian yang mendengarkan ya, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Di sini ada the Lovers, Ten of Swords, Straight, the Hierophant, Ten of Cups, the Fool, ada the Hangman, dan Pack of Cups. Wah, di sini tema kita yang ingin semesta sampaikan kepadamu atau tema ini adalah bahagiakan dirimu ya. Kamu selalu merasa sepi dari cinta, dari pikiranmu, kamu merasa jauh dari keluarga ya, merasa tidak ada sahabat ya, bahkan pusing ya karena nggak punya duit. Jadi ya, saya merasa di sini kamu merasa bahwa dirimu itu gagal, kamu merasa tidak berguna, tidak diinginkan, tidak bermanfaat, dan di sini ada trauma. Jadi kalau ini yang terjadi pada dirimu saat ini, berarti ini energimu ya. Tetapi kalau kamu tidak terjadi dalam hidupmu, berarti readingan ini bukan untukmu gitu ya. Kalau seandainya tidak resonate dengan perjalanan hidupmu. Tetapi kalau resonate, berarti semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih menguatkan diri, berbahagia pada diri sendiri. Jangan pernah berpikir atau menjudge dirimu buruk. Karena ciptaannya tidak ada yang buruk. Cuman terkadang ciptaannya berpikir bahwa dirinya buruk. Jadi berpikirlah yang positif. Ya. Bicara kesepian di sini kan kamu merasa kayak macam ada trauma untuk bisa mengulang kembali dengan orang baru gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu masih marah sama dia sehingga walaupun cinta, kamu tetap tidak ingin kembali padanya. Walaupun mungkin kondisinya dia sudah meminta maaf. Karena apa? Ego yang sangat tinggi. Ya mungkin kamu lelah, istirahat dulu. Mungkin ada yang bilang ya, Kak Ica, tidak semudah itu kita istirahat ya dari kelelahan hidup ini. Ya artinya gini, bukan istirahat kayak gimana, tetapi setidaknya buat dirimu tenang dulu. Istirahat kan bukan tidur atau bukan lari dari masalah gitu. Jadi semesta mau sampaikan di sini ada artinya istirahatkan hatimu, jiwamu, pikiranmu supaya sinkron.
Ya, kalau kamu lelah, ya istirahat dulu, break dulu. Barang 1-2 hari kamu pergi liburan, tapi nggak ada duit Kak Ica. Wah, kan liburan belum tentu pakai yang berduit ya. Liburan ini dalam artian mungkin di dalam kota kamu sendiri, tetapi tempat yang happy, yang nyaman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bahagia, yang bisa membuatmu bahagia. Atau dirimu sendiri, contohnya ya, membuatmu bahagia ini contoh saja nih ya. Kamu sukanya makan, ya sudah, beli jajanan yang di pinggir jalan juga nggak apa. Yang penting kamu happy, kamu makan, istirahat lagi. Ya, ataupun mungkin kondisinya ya sekedar olahraga di alam bebas, ya. Pergi ke tempat-tempat yang belum pernah kamu pergi. Kalau ada uang ya lebih bagus lagi, tapi kalau nggak ada uang ya tetap harus bisa menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Bukan menunggu atau ya pokoknya intinya berharap seseorang itu datang untuk membahagiakanmu. Padahal kamu kan di sini ada trauma. Pada saat kamu ada trauma, kamu memanggil orang-orang yang sama, di mana yang hanya datang persinggahan, yang hanya datang untuk menyakitimu, ya, atau bahkan ya mengulangi lagi traumamu di masa lalu. Jadi bicara kesepian di sini tuh karena pikiran kita yang terlalu tidak mau menerima keadaan. Kamu menyalahkan dirimu sendiri, akhirnya kamu merasa sepi. Kenapa? Karena kamu menuntut dirimu seperti orang itu, atau orang itu harus bisa bersamamu. Padahal manusia ini kan punya hak ya. Kamu juga kan seperti gitu. Tidak mungkin kamu mau dikekang, dipaksa. Jadi jangan pernah memaksakan orang lain, kehendakmu di atas orang lain gitu, keinginanmu gitu. Artinya kita ukur di badan kita sendiri. Kalau dia pergi berarti dia bukan untukmu, dia tidak cocok untukmu, dia tidak pantas untukmu. Tapi dia baik sekali Kak Ica, saya yang jahat. Introspeksi diri. Makanya kalau ada orang baik, kita baiklah sama dia. Terkadang kita menyesali itu karena kita jahat sama dia. Ya, Kak Ica, tapi dia juga jahat sama saya. Ya sama. Kalau seandainya ya kamu ada penyesalan dalam diri, itu berarti kamulah yang salah. Kamu belum maksimal bersamanya, memberikan semua yang kamu inginkan, apa yang maksimal lah seperti kita, atau bahkan kamu menyanyiakannya. Tidak Kak Ica, tapi dia yang selingkuh. Saya sayang dia. Ya kalau dia selingkuh pasti kamu tidak akan pernah merasa menyesal, karena kamu sudah berbuat baik. Makanya setiap perbuatan kita jangan ada saling membalas atau egois, supaya hidupmu tenang. Walaupun mungkin kondisinya dia akan pergi meninggalkanmu, berarti kamu orangnya apa ya, kalau dibilang sudah menaburkan karma baik, tidak ada penyesalan. Setidaknya kamu memberikan kesan bahwa saya ini orang baik. Mungkin ke depan kamu tidak akan mendapatkan seperti orang seperti saya lagi. Jadi kalau kamu pergi ya dia pergi ya kamu biasa aja. Tetapi kalau di sini energinya yang paling mendalam saya merasakan adalah energi merasa macam contohnya gagal ya. Jadi kamu merasa saya di rumah aja deh, saya sudah gagal membahagiakan dia. Ini kan kayak macam menyalahkan diri sendiri ya. Saya nggak bisa membahagiakan dia, akhirnya dia pergi meninggalkanku. Saya ini kurang ini, jadi dia meninggalkanku. Kita ini manusia nggak sempurna, jangan menyalahkan diri sendiri ya. Kalau dia pergi meninggalkanmu karena dia meminta kesempurnaan dari dirimu, ya berarti dirinya bukan untukmu. Kenapa? Berarti dia hanya memanfaatkan dirimu. Intinya kan gitu. Kalau kamu sudah berbuat baik dan dia pergi, kenapa harus perlu penyesalan? Perlu penyesalan kalau memang kita jahat sama orang. Yang tadi saya bilang di awal, ini kan ada 2 versi. Kesepian, penyesalan karena trauma, di mana kamu sudah berbuat baik tapi dia pergi, ya salah sendiri dianya. Nggak usah kamu menangisi itu. Kamu sudah berbuat baik, tugasmu sudah cukup sampai di situ untuk dirinya, bukan menjadi babunya. Ataupun yang kedua, ya kamu sudah berbuat baik tapi dia dibilangnya mengintimidasi kamu, seolah-olah kamu itu orang tidak baik gitu. Dan kamu pun meracuni dirimu dengan pikiranmu. Sini semesta mau sampaikan kesepian ini kan sebenarnya apa ya, kalau dibilang akhirnya membuat
kamu tidak bisa berpikir dengan jernih dan akhirnya terjerat kembali ke kasus yang sama. Kamu merasa gagal, tidak diinginkan, ya, tidak berguna, tidak bermanfaat. Seolah-olah saya harus selalu berbuat baik sama dia supaya dia tetap bersama saya. Ada seperti gitu loh. Saya harus, nggak apa-apa kamu duakan saya, nggak apa-apa kamu tidak memberikan nafkah, yang penting kamu tetap bersama saya. Kamu akan sakit terus, kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Supaya dikatakan baik oleh publik, padahal sebenarnya dirimu tidak baik-baik saja. Diacuhkan, dihianati, dicampakkan, ada KDRT, ya, ada perselingkuhan di sini. Jadi ngapain kita berdrama dengan kondisi yang menyakitkan gitu. Ya. Ditinggalkan pasangan, suka-suka dia datang, suka-suka dia pergi. Ya. Tidak ada pacar kalau kamu jomblo ya. Kalau kamu jomblo tidak ada pacar, saya sepi Kak Ica. Saya ingat dia lagi, saya ingin bersamanya walaupun mungkin kondisinya dia memutuskanku, tapi saya masih sayang. Kalau dia sayang kamu juga, tidak mungkin dia putuskan kamu. Pasti dia akan berjuang untukmu. Berarti dia memang itu cuman tipu. Saya sayang kamu, tapi kamu tuh begini. Jadi jangan kita di ini ya, dirasuki dengan pikiran-pikiran negatif di mana dia menyudutkan kamu sehingga kamu merasa bersalah. Kamu tuh terlalu baik, saya ini jahat. Makanya kita putus loh. Orang itu cuman tipu itu bicaranya ya. Supaya apa? Supaya dia merasa kamu mengiyakan bahwa apa ya kalau dibilang, ya kamu mengikhlaskan dia, padahal sebenarnya dia tuh memang mau putus gitu. Ya. Jangan kamu ditipu orang-orang yang sebenarnya dia mau mengiring kamu ke jebakannya. Dan akhirnya kamu yang trauma sendiri. Apakah saya salah? Apakah saya begini? Apakah saya begitu? Apakah saya jahat? Saya jahat sampai dia pergi meninggalkanku. Karena di sini ada rasa bersalah yang tak teramat apa ya kalau dibilang, pokoknya intinya menyalahkan diri sendirilah. Padahal kalau dipikir-pikir kamu sudah berusaha yang terbaik, tapi seolah-olah kamu merasa bahwa saya ini manusia paling berdosa gitu, manusia paling, pokoknya menyalahkan diri sendiri. Kok orang baik itu dia benci sekali sama saya? Apakah saya terlalu jahat padanya? Dia sangat baik. Kamu harus waras, karena terkadang orang berdrama, di luarnya dia baik, tapi sebenarnya isi hatinya tidak. Dan dia sudah memperlakukanmu itu sangat-sangat luar biasa tidak baik. Makanya dia pergi. Kalau dia baik-baik sama kamu, ya mungkin karena ada keuntungan. Dia menangis di depan orang tua, ya, atas perpisahan kami. Tetapi kalau mau dibilang rujuk dia nggak mau. Terus gimana dong? Nah ini ya, ada beberapa seperti itu yang saya merasakan energinya ya. Dia menangis seolah-olah tidak mau berpisah, tetapi nggak mau ada rujuk, nggak mau ada introspeksi diri. Berarti kan dia drama, seolah-olah dia adalah korban. Ujung-ujungnya kamu kesepian, ya, tidak ada dirinya, stres. Atau bicara tentang manipulasi di sini. Kenapa kamu mau bertahan dengan orang-orang manipulasi? Kesepian dengan cinta orang manipulasi. Sudah tahu kamu dimanipulasi. Manipulasi berarti apa? Ada penipuan di sini. Kenapa kamu mau rindu dengan orang yang tukang nipu? Padahal rindunya mungkin juga atau cintanya juga itu hanya palsu untukmu. Ya, jadi jangan terlalu artinya gini, logikamu tuh harus berpikir juga. Jangan terlalu mendominasi perasaan dengan orang-orang jahat. Kita bisa berperasaan tapi harus bisa berlogika juga. Ya. Apakah memang ini pantas? Apakah ini memang sudah benar? Jangan lihat dari sisi hatimu saja. Kita bicara beriman ya, tapi kita harus juga berhikmat. Kita dikasih akal pikiran, dikasih hati dari semesta, dipakai. Bukan hanya satu yang dipakai, yaitu hati. Atau di satu yang dipakai, yaitu logika. Akhirnya kita terlalu sombong. Ya, ingat orang baik, ya, dengan baik sekali, itu beda. Kalau orang baik, berarti dia masih bisa berpikir menggunakan logikanya. Saya baik, tetapi
Ya, saya masih bisa berpikir bahwa oh ini ternyata nggak bisa, saya harus tegas untuk bisa mengatakan tidak. Tetapi kalau baik sekali, walaupun mungkin dia tahu dia sudah salah, tetap aja masih on, nggak mau perbaiki, masih aja di situ, nggak mau bergerak, hanya mau menerima ditindas karena ke-on-nya itu, ya. Harus pakai pikiran, pakai logika, waras-waras sedikit. Kalau kamu tidak waras, ya siap-siap saja dirimu, artinya kamu tidak pakai logika, ya siap-siap saja dirimu tidak waras dalam hubungan. Intinya kan gitu. Kalau kita pakai logika, ya otomatis kehidupan kita bisa seimbang antara hati dan logika. Tapi kalau kita mendominasikan diri kita lebih ke hati kita dengan orang-orang yang salah, ya siap-siap saja hidupmu nggak akan bakal waras. Mentalmu diuji di sini, pikiranmu stres juga. Akhirnya apa? Kamu sakit-sakitan, rezeki nggak bagus, masalah dengan orang si A si B si C, banyak hutang. Ya ini yang semesta mau sampaikan ya. Banyak ya sebenarnya ya alurnya, cuman saya agak ambil yang paling dominan saja di sini. Dimana kesepian ini kamu harus bicara tentang kesepian ini, kamu harus lawan. Harus bisa berdamai dengan dirimu, mencintai dirimu, dan ciptakan kebahagiaan untuk dirimu. Jangan ada rasa sepi-sepi yang negatif terhadap orang-orang yang salah. Itu aja yang semesta mau sampaikan. Ya, ingat jangan ada perasaan gagal. Kalau kamu perasaan gagal, oke, kita itu dua benang kusut diputuskan. Kita harus ikhlas untuk bisa membuka lembaran baru dengan benang yang baru. Ya, kita bicara benang kusut susah untuk dikasih ini lagi ya. Itu perlu waktu, tenaga, biaya ya, atau ya banyak yang terbuang. Stop, harus bisa merelakan untuk putuskan, atau kalau dibilang ya mengikhlaskan. Ya, merasa tidak berguna, ingat kamu punya kepintaran. Mungkin dia punya kelebihan, kamu jangan mengikuti kelebihan dia, di mana itu kekuranganmu, tapi tunjukkan kelebihanmu yang mana dia tidak miliki. Jangan berfokus pada kelebihan orang, tapi berfokuslah kepada kelebihanmu. Ya, manusia punya kelebihan dan kekurangan. Jangan berfokus pada kelebihan orang, tapi berfokuslah pada kelebihanmu. Jangan juga berfokus pada kekuranganmu. Dan ini terjadi. Kamu lebih berfokus pada kekuranganmu. Jangan merasa diri kecil. Ingat ya, semesta tidak pernah menciptakan umatnya tuh kecil atau tidak. Orang cacat pun, maaf ya, punya kelebihan. Cuman berani tidak dia keluar dari zona nyaman. Berani tidak dia mau bertarung. Berani tidak dia mau berjuang. Intinya kan seperti gitu. Ya, kamu tuh berguna untuk dirimu dulu, lebihnya baru orang lain. Terkadang kamu ingin berguna untuk orang lain, dirimu aja nggak beres. Nah itu ya, jadi fokus pada dirimu dulu baru orang lain ya. Jangan terlalu mau menjadi superior, jangan mau menjadi superhero ya, tapi dirimu aja nggak diurus ya. Fokus pada dirimu dulu, kebahagiaan dirimu, kemapanan dirimu, baru urus yang lain. Ingat, manusia itu kamu punya tanggung jawab itu bukan untuk mengurus si A si B si C, kecuali kalau kamu sudah punya anak ya, keluarga ya. Tetapi fokuslah pada dirimu. Selama dirimu waras, selama dirimu baik, selama dirimu sehat, kamu bisa melindungi mereka, orang-orang yang kamu cintai. Selama dirimu tidak waras, selama dirimu tertekan, ya jangankan orang lain, dirimu aja kamu stres, ya itu mungkin kamu kesakit atau apa. Jadi untuk bisa melindungi atau bermanfaat buat orang lain, di mana kita harus waras, di mana kita harus sehat, dan di mana kita juga harus tetap bersemangat. Dan paling utama adalah banyak doa supaya hidup kita dipenuhi kelimpahan, diberkati, dan ya kalau dibilang ya dilindungi olehnya. Seperti gitu ya. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, pesan hari ini ya. Semesta mau sampaikan untuk jauh-jauh dari orang jahat. Jangan pernah merasa kesepian kepada orang yang salah ya. Sepi itu kan ibaratkan kamu ada di zona bawah. Ciptakanlah kebahagiaanmu, kegembiraan untuk hari esok, dimana ya jangan melihat dari sisi negatif dirimu, tetapi lihat dari sisi positif dirimu atau kelebihanmu gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.